prihatin atas peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh sejawat Rasman Nasution itu. Yang saat ini memang beliau sudah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Kebetulan senior kami Pak Petrus itu sebagai salah satu dewan etik gitu. Nah, kalau kita melihat dari keadaan publik sekarang yang sedang menyoroti sejawat Rasman Nasution, itu konsekuensi yang beliau harus terima. Karena bahasa pasar itu, filosofis jalanan itu bilang, mulutmu itu harimaumu gitu. Sehingga muncul satu kesombongan. Kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Pintu gerbang kehancuran itu bermula dari kesombongan. Nah, ada lagi sekarang satu pernyataan dari KAI bahwa ada keanehan ketika dia menjadi advokat itu sebelum dia lulus dari S1. Ini kan sangat tidak dibenarkan. Dan ini ada ranah pidananya. Berarti dalam posisi dia masih belum lulus, dia mengaku sebagai advokat, itu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, itu terjerat. Itu dianggap advokat gadungan. Sama seperti dengan polisi gadungan. Ini berbicara dalam konteks dia belum layak sebagai advokat ketika dia belum menjadi sarjana hukum dan belum mengikuti PKPA dan belum mengikuti ujian profesi, baik itu diadakan oleh Pradi maupun KI maupun IKADIN. Yang paling penting itu 3 tahap ini harus dilalui oleh seorang sarjana hukum sebelum dia menjadi lawyer. Nah, setelah dia lulus itu pun dia masih syarat magang 2 tahun. Kalau dia lulus 2015, syarat magangnya 2 tahun, 2017 dia baru lantik. Bukan 2015. Ini secara administrasi negaranya. Ini prosedur yang berlaku secara umum dalam profesi advokat. Ada pertanyaan dari teman-teman media, kok kenapa dia sudah dipecat? Yang pertama, pemecatan itu menurut saya, pecat dan tidak pecat, Rasman itu dinyatakan tidak advokat karena tidak memenuhi syarat tadi. Apalagi dipecat. Kalau sudah dipecat, harusnya dia tidak mengklaim dirinya itu sebagai advokat. Nah, kan sudah dipecat. Nah, kalau dia mengklaimkan diri sebagai advokat atas nama organisasi lain, inilah PR bagi seluruh advokat Indonesia. Bagi seluruh pemangku-pemangku jabatan dalam organisasi, baik Pradi, Kongres Advokat Indonesia, IKADIN, Peradin, Ferrari, itu menjadi PR loh. Kalau ini tidak di-clearkan, profesi advokat itu menjadi profesi keranjang sampah. Ilustrasinya seperti itu. Kenapa saya menyatakan keranjang sampah? Orang dipecat di organisasi yang satu, dia meloncat kepada organisasi yang lain, tetap menjadi seorang advokat. Sementara polisi, ketika dia sudah melanggar kode etik dan dipecat oleh organisasinya, dia tidak bisa mengklaim dirinya sebagai polisi. Bahkan pangkat pun dia tidak bisa mengakui pangkat jenderal kah, perwira kah, brigadir kah, itu sudah hilang. Karena hal yang berkaitan dengan otoritasnya itu sudah dicabut oleh hukum melalui sidang kode etik. Nah, ini yang menjadi masalah di kita, internal advokat itu adalah banyaknya organisasi-organisasi ini yang menurut saya menghimbau kepada sejawat kami, senior kami, Profesor Otto Hasibuan, pemimpin Pradi satu dan ada pemimpin Pradi yang lain, ada Kongres Advokat Indonesia satu dan yang lain. Tolonglah bersatu. Bagaimana ini organisasi ini disatukan menjadi satu wadah? Kalau bisa. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Itu hanya satu lembaga, satu wadah organisasi.
terserah mau nama pradi atau apa. Tapi kalaupun secara de facto, karena ini sekarang sudah banyak organisasi, maka hal yang harus dipertimbangkan sekarang, disatukan tentang wadah Dewan Kode Etiknya. Karena kalau satu Dewan Kode Etik untuk menghimpun seluruh organisasi, maka pemecatan Rasman itu dia tidak bisa loncat pada organisasi lain. Karena semua organisasi dalam satu wadah kode etik profesi, Dewan Etik itu. Jadi ini yang menjadi masalah yang terbesar. Kalau tidak, sangat prihatin terhadap lembaga yang bernama advokat ini. Advokat itu adalah officium nobile, profesi yang terhormat. Lalu dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bermoral, yang tidak berintegritas, tidak berkualitas, yang taunya adu domba, ribut kiri kanan. Ini yang harus ditiadakan. Jadi menurut saya menghimbau kepada Saudara Rasman Nasution, sejawat ya, sampai saat ini saya masih mengaku beliau sebagai rekan sejawat. Tapi kalau terbukti ijazahnya palsu, dia diangkat sebagai advokat, ijazahnya belum ada, ya menurut saya itu KAI harus melakukan proses hukum. Kalau terjadi pemalsuan ijazah, satu, kalau ijazah itu palsu, ada pemalsuannya, pasal 263. Tetapi kalau ijazah itu benar, hanya lahirnya setelah dia menjadi advokat, berarti dia harus dianulir tentang advokatnya. Karena waktu dia dilantik, dia belum menjadi sarjana hukum sebagai syarat mutlak menjadi seorang advokat. Ya, yang pertama ada dua hal yang berbeda. Kalau ijazahnya palsu, maka wajib Kongres Advokat Indonesia, Bang Petrus itu melaporkan Saudara Rasman Nasution secara pidana. Karena ijazahnya palsu. Yang kedua, kalau memang ijazahnya itu diterbitkan setelah dia diangkat menjadi advokat, berarti memang sebenarnya selama ini dia bukan advokat. Karena tidak memenuhi syarat. Tidak sah dia mengklaim selama ini sebagai advokat. Itu dua hal. Nah, persoalan yang lain, ketika dia dipecat di Kongres Advokat Indonesia, lalu dia loncat atau menyeberang kepada organisasi lain, menurut saya juga organisasi lain harus mempertimbangkan lah. Masa mau menampung anggota yang mempunyai cacat hukum, yang memanipulasi data untuk memperoleh suatu pengakuan profesi. Berarti yang merugikan sekarang itu adalah publik. Bayangkan berapa puluh klien yang mempercayai dia sebagai advokat. Padahalnya secara administrasi ada cacatnya. Dalam diduga palsu, itu kan sayang itu. Jadi maksud saya begini, saya menghimbau kepada seluruh advokat senior lah. Advokat senior. Tolong, ini menjadi PR besar buat kita semua. Bahwa kalau kita tidak tertibkan anggota-anggota kita seperti ini, marwah dan citra advokat itu runtuh. Dan semua tidak akan percaya terhadap advokat. Ya buat apa kita hadir sebagai advokat, sebagai officium nobile, profesi yang terhormat. Tetapi dalam tata laksana, dalam melakukan advokasi, kita menjatuhkan citra dan marwah kita sendiri. Buat apa? Yang rugi publik loh. Jadi ini bukan hanya saya menitik berat kepada sejawat Rasman Nasution. Ini semua advokat-advokat di luar harus ditertibkan. Jangan sampai orang yang mengaku advokat bukan advokat. Dampaknya apa? Dia tidak profesionalisme, dia tidak beretika dalam menjalankan profesinya. Yang rugi adalah publik. Oh, ada publik mau pakai ini. Ada ada kartunya, ini saya advokat. Orang pakai. Ternyata isinya memang tidak ada. Tidak pernah sekolah sarjana hukum, tidak pernah kursus profesi. Kita dulu kursus profesi sampai 6 bulan loh. Jadi itu yang saya himbau itu, satu, mempersoalkan tentang legalitas Rasman Nasution. Yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh organisasi
bentuklah wadah tunggal Dewan Kehormatan itu, Dewan Etik itu, supaya ketika ada putusan dari Dewan Etik itu berlaku untuk seluruh organisasi yang lainnya. Sehingga dia tidak loncat sana, loncat sini. Maka saya ilustrasi tadi, kita tuh seperti organisasi keranjang sampah. Tahu keranjang sampah? Jadi kita buang sampah dari rumah, terus tampung ke bak yang besar, bak besar mobil datang, pindah ke bak besar lagi, langsung di Bantar Gebang, terakhirnya, pembuangan terakhir. Ini apakah profesi kita harus seperti itu? Ini saya menghimbau ini karena saya prihatin terhadap fenomena yang terjadi pada anggota-anggota yang tidak berintegritas, tidak bertanggung jawab pada profesinya, yang merugikan kepada para klien atau para pencari keadilan. Gitu. Tidak berhak, berbeda dengan rekan sejawat Dr. Hotman Paris. Hotman Paris itu kan hanya diskors. Sebelum ada pemecatan, beliau sudah pindah ke organisasi lain. Skors beda. Itu peringatan sanksi sedang. Skors. Sanksi berat adalah pemecatan. Ketika Rasman Nasution sudah dipecat, maka wajib hukumnya dia bukan lagi advokat. Mau kemanapun itu, tidak lagi advokat. Maka tadi saya analogikan dengan kepolisian, kejaksaan. Kalau sudah dipecat tidak dengan hormat, dia tidak bisa mengklaim dirinya sebagai anggota polisi. Yang mantan polisi boleh saja, atau mantan advokat boleh, tapi tidak lagi sebagai advokat. Nah, kalau dia masih melakukan mengklaim dirinya sebagai advokat, Kongres Advokat itulah yang harus melakukan sosialisasi dan memberitahukan seluruh lembaga untuk menolak orang yang sudah dipecat ini. Ini harus tegas. Kalau tidak, hanya pecat habis, tidak ada fungsi kontrol, tidak ada sosialisasi kepada lembaga-lembaga yang terkait untuk menolak orang ini bahwa ini bukan advokat lagi. Kalau tidak, bahaya.